Selamat malam, selamat berjumpa Cak dan Ning, para alumni SMA Negeri 5, seluruh netizen yang pada saat ini bersama kita dalam IKAS Manca Suminar Talk. Mam Series kali ini dalam rangka memperingati Hari Ibu. Terima kasih para ibu yang telah menjadi saluran keberkahan bagi kami putra-putrinya. Tegaknya negara pun disangga oleh para ibu dan perempuan pada umumnya. Banyak tantangan baru yang dihadapi para emak selama pandemi COVID-19 ini. Tapi banyak juga tip dan trik yang berhasil para emak lakukan. Dan ini memang luar biasanya ibu-ibu kita ya. Tetesan air mata, peluh-penuh cinta, dan tanda bahagia menjadi inspirasi kita semua. Mari kita simak bincang lintas generasi, sundul hati kita, bersama para emak yang mau tidak mau telah beradaptasi menjadi emak milenial menjelang kenormalan baru. Jadi milenial bukan hanya karena usia ya, tapi pada kesempatan ini hadir dari alumni kita angkatan tahun 1958 dan adik-adik kita hingga angkatan 2000-an pun hadir pada pertemuan ini. Yuk bincang di IKAS Manca Talk Mam Series. Pada malam ini kita ditemani Cak Janes ya dan Cak Jerome, sama-sama J nih. Tapi posisi juga satu J juga di Jakarta dan satu di Tokyo. Kita sapa dulu nih. Cak Jerome, selamat malam. Di Tokyo jam berapa nih? Selamat malam, di Tokyo jam ya sama kayak WITA sih sebenarnya. WIT. Jadi sekarang jam 9.18. Timur berarti ya? Timur ya, 9.18 malam. 19 malam. Oke. Biasanya tidur jam berapa kalau di sana? Tidur. Aduh. Nggak bisa dijawab ya itu ya? Kadang-kadang nggak tidur, kadang-kadang tidur pagi ya jam 5 jam 6. Iya, saya lihat aktif sekali di ininya YouTube-nya. Di kereta api pun masih bikin konten. Nah, jadi Cak Jerome ini adalah konten creator ya, dan salah satu konten creator kebanggaan kita juga nih dari Smala. Terakhir kalau saya tidak salah sudah 5,4 juta atau berapa? Belum, masih 5,2. 5,2, sudah semakin mendekati. Kalau umur nggak jauh sama saya, Cak Jerome ya? Jauh. Jauh ya? Nggak jauh. Oke, nah muda. Kita pemanti ada 3 nih. Satu lagi nih pengacara kita, Cak Janes. Hai Cak Janes. Siap. Selamat malam, Cak Dripa. Malam, Cak Janes. Cak Jerome. Iya. Selamat malam. Cak Jerome. Malam, Cak Jerome. Iya. Malam. Iya. Cak Janes. Jelas? Jelas. Nah, saya mulai dari Cak Janes nih. Sebelum kita punya waktu 10 menit sebelum kita bersama para narasumber kita ya. Oke. Milenial yang luar biasa. Kita ini kan produk mama. Iya, betul. Benar. Nggak salah. Betul. Tapi ada yang menarik, Cak Dripa. Kalau saya dengan Cak Jerome ini matrilineal. Oke. Betul. Cak Dripa matrilineal. Iya kan? Saya dari garis ibu. Garis ibu. Jadi yang lebih melekat tentang Hari Ibu sebenarnya saudara-saudara kita yang dari Minang ini sebenarnya karena matrilineal itu kan. Di dunia cuma ada 2.
dari salah satu suku di India dan dari Minang. Nah, dan itu dia kan. itu ternyata juga pengamat budaya, tapi budaya Jepang ya. Kalau budaya, bahasa, nah saya sih biasa aja. Tapi yang ketiga nih, dia pengamat kuliner. Jadi setelah di sana sudah setahun belum Cak Jerum? Di Jepang. 2 tahun. 3 tahun ya, semester 5 ya. Ya, sudah 4, hampir 4. Cak Jerum, jelas suaranya udah? Jelas, Kak. Jelas, Cak, sekarang. Jelas ya. Oh iya. Tinggal tunggu Cak Dripa berarti ya. Berarti Cak Jerum sejak kapan di Jepang, Cak Jerum? 16, Cak. Jadi saya lulus dari 2016. Lulus 2016, berangkat lulus tuh kapan sih kalau di Indonesia? Lulus Maret ya? Januari. Lulus kapan ya? Juni, Jen. Lulusnya sampai lupa. Oktober. Oh, Juni ya? Juni, Jen, Juni lulusan. Ya. Oh, jadi kalau di Jepang sendiri ada Hari Ibu, Cak Jerum? Ada sih sebenarnya, cuma nggak terlalu gimana-gimana sih kalau saya perhatikan. Nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Kalau di Indonesia kan rame banget ya, kayak di sana ya. Hari Ibu gitu-gitu. Cuma kalau di Jepang, dari medsosnya teman-teman saya, sosial media teman-teman saya ya nggak ada ya kayak ngucapin gitu sih. Atau memang beda budaya aja ya sama beda budaya ya, benar. Sebenarnya sih nggak heboh, cuman ya untuk inilah kita menghormati ibu ya. Sosok ibu kan bagi kita kan sosok yang ini ya penuh kita hormati. Karena di kita sendiri kan di Indonesia ada sebutan untuk ibu pertiwi, ibu kota kan gitu. Jadi saya pikir dia punya arti lah. Ya, arti yang paling dalam gitu. Tapi kalau di Jepang Hari Ibu bulannya kapan, Cak Jerum? Kalau saya kurang tahu. Kayaknya ikutin internasional sih, Kak. Kalau di Indonesia kan ada 2 kan. Halo. Ya. Kalau di Indonesia kan ada 2, yang Indonesia sama internasional. Cuma kalau misalnya di Jepang kayaknya Jepang ikut yang internasional ya? Kayaknya gitu. Iya, tadi kita kan bahas tentang ibu nih, Janas ya. Jadi ini iya. Waktu kita sudah bergerak, jadi kita lanjut saja ke berikutnya ya. Nah, kalau kita ngomong soal ibu ya, ternyata ibu itu kan tidak hanya secara ibu kita, ibu kandung ya. Sekolah kita itu ibu kita juga loh. Benar betul. Karena yang melahirkan alumni itu kan sekarang alma mater itu jadi persepsi ibu itu tidak hanya ibu kandung kita kok. Jadi ini kenapa pada hari ini kita. Jadi kalau menurut saya Cak Dripa ya, silakan. Menurut saya itu ibu yang tiap tahun melahirkan itu sekolah. Karena tiap tahun dia melahirkan alumni. Iya kan? Tiap tahun melahirkan alumni. Betul, iya, betul. Ya, dan di hari ini kita juga ditemani sama ibu-ibu kita yang saat kita sekolah. Kemudian juga ada kita ditemani Ning Menteri ya, insya Allah nanti beliau bisa hadir. Tadi mendadak dapat informasi karena tiba-tiba dapat tugas, bukan tiba-tiba ya. Memang itu sesuatu yang sudah proses saya pikir ya, menjadi Ning Menteri. Kalau sebelum-sebelumnya ada Mas Menteri, ini Ning Menteri gitu ya. Ning Menteri Risma. Nanti kita harapkan beliau hadir. Nah, kita sambut mungkin sebelum pertama yang sudah hadir ada kepala sekolah kita ini yang saya pikir Jerum masih dengan Bu Widi ini. Ning ITV silahkan pengantar videonya. Kenapa Jerum? Kalau Bu Widi masih zaman-zaman saya itu. Masih ya? Ya. Waktu juara Olimpiade ya? Waduh.
Lebih dari 60 tahun berdiri, kami ada sebagai wadah pencetak kader para pemimpin peradaban. Terletak di jantung kota Surabaya, lokasi yang sangat strategis dan akses yang mudah dijangkau. SMA Negeri 5 Surabaya menjadi sekolah unggulan dan favorit di Surabaya. Tak perlu menjadi yang pertama untuk menjadi yang terbaik. Berkembangnya manusia unggul, bertakwa, berwawasan luas, mampu bersaing di era baru, dan berbudaya lingkungan adalah visi kita. Smala beretika adalah sebuah moto strategi pengembangan karakter dalam mewujudkan visi dan misi kita bersama putra-putri terbaik bangsa. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana yang nyaman sebagai tempat belajar dan mengajar. Bangunan yang merupakan cagar budaya, tersimpan makna estetis yang terus kita rawat dan kita jaga. Program keagamaan yang dinamis menjadi indikator karakter religius setiap siswa Smala. Setiap derap langkah adalah butiran harapan menuju kesempurnaan prestasi. Salam, sapa, senyum, dan santun. Kami menjadi teladan bagi generasi muda Smala yang berbudi pekerti. Menjadi luar biasa adalah memulai langkah keluar dari sebuah zona nyaman. Berjiwa kesatria, jujur dan pantang menyerah adalah milik Smala dalam persaingan yang sesungguhnya. Duduk bersama, menyatukan cipta, karya,
dan Karsa. Membangun Semala yang berbudaya. Saya bangga menjadi alumni SMA 5 Surabaya. Saya bangga menjadi alumni SMA Negeri 5 Surabaya. SMA 5 Jaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwasanya pada tahun 2018 ini SMA Negeri 5 Surabaya telah mendapatkan kepercayaan kembali dari Direktorat PSMA untuk menjadi SMA rujukan khususnya di kota Surabaya. Untuk menjadi SMA rujukan tidaklah mudah karena kami SMA Negeri 5 Surabaya harus tetap mempertahankan prestasinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk itu, dalam rangka untuk mempertahankan prestasi SMA Negeri 5 Surabaya, maka SMA Negeri 5 Surabaya akan selalu untuk mencapai melalui visi yang telah kita canangkan bersama-sama. Adapun visi SMA Negeri 5 Surabaya adalah bagaimana kami, para warga SMA Negeri 5 Surabaya, mampu untuk membawa anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang unggul, baik beriman dan bertakwa, serta memiliki wawasan yang luas dan mampu bersaing di era baru dan berbudaya lingkungan. Untuk itu, dalam rangka mencapai visi yang telah kita canangkan, agar gerak, langkah, dan gerak seluruh warga sekolah bersama-sama, maka kami canangkan moto SMA Negeri 5 Surabaya, yaitu Semala Beretika. Dengan harapan dengan moto ini, maka kami mampu untuk menciptakan anak-anak bangsa yang berkarakter, berdedikasi tinggi, berilmu, dan berketerampilan yang luar biasa. Untuk itu sekali lagi, harapannya adalah SMA Negeri 5 Surabaya tetap menjadi SMA yang berkualitas dan unggul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamani Semala. Oke, kita sambut Oke. Bu Widi. Selamat malam Bu Widi. Selamat malam. Ini Wah, panggil Pak sudah Dripa, muncul. Pak Cak Dripa ya? Berhubung itu ada anaknya manggil Bu. Kak Jerome tadi dada-dada itu. Putus-putus. Halo Jerome. Halo Jerome. Wah, anak Oke. ganteng Bu Widi. Dari dulu panggilannya sama. Ganteng dari dulu Jerome. Nih bukan. Nih bukan. Cak Dripa ini putus-putus nih suaranya. Iya, bingung juga saya nih kenapa di sini putus. Masih putus? Iya. Oke, Cak Masih Jerome, putus-putus coba suaranya. lanjut tanya dengan Bu Widi. Kita sudah punya daftar. Oke. Halo Widi, jadi kali ini saya jadi hostnya ya, Azik. Gimana Bu, sehat Bu? Halo Gimana Jerome. kondisi? Gimana kondisi? Alhamdulillah sehat sekarang? Jerome. Gimana kondisinya SMA 5 sekarang? Halo. Mantap. Halo? Alhamdulillah Jerome. SMA 5 alhamdulillah walaupun situasi pandemi masih tetap berprestasi. Azik. Harus dong. Jerome bagaimana Iya, kabarnya? Bu Widi. Jerome? Kamu tambah pintar, tambah kelihatan, tambah ganteng, tambah sehat nih Jerome. Waduh. Anak Oke, Bu Bu, Widi, kita kembali ke laptop. langsung aja masuk ke. Oke, aku aja yang nanya ya Bu. Jadi satu Oke, pengalaman paling berkesan sama pandemi. Bu Widi, dalam. yang saya tanya nih dengan kondisi seperti saat ini ya. Ini kalau nggak salah sekolah Ya. sudah daring
kurang lebih 6 Iya, lebih 6 bulan lebih. Lebih 6 bulan ya. Kurang lebih 9 bulan lah. 9 bulan. 9 bulan. Mulai Maret kan kita lockdown. Kalau Iya. dari betul. Kalau dari sekolah sendiri ada rencana tatap muka atau tetap ini Bu ya? Ngikutin dari pemerintah kota ya, tetap ya kondisi seperti ini ya. Kalau kami sih tergantung dari instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Cak dan Cak Janes. Oh Kalau iya iya. memang Bu. ada edaran dan ada perintah harus melakukan pembelajaran tatap muka, ya kami akan laksanakan. Ya, SMA di bawah provinsi ya Bu ya. Tapi Ya, Cak Dripa udah bisa ya join. Cak Dripa, Cak Jer belum. Ini di luar dugaan ini. Sorry. Jerome malah menghilang itu. Enggak. Katanya konten video Cak Jer udah join. udah clear. Oke, udah clear ya. Clear sih. Clear. Nah, mantap. Kalau biasanya Kak Jerome kalau bilang bukan mantap jiwa. Mantap jiwa, iya. Mantap. I know that. Jerome, mana coklatnya Jerome? Oh, coklat. Coklat apa nih? Kita ikut denger nih. Harus dapat bagian coklat ini. Oh, Coklatnya berarti mana nih? Jerome kalau ke sekolah bawa coklat, berarti saya harus di Iya. sekolah itu. Kalau sekolah suka bagi-bagi coklat Jerome. Monggo Cak Dripa dilanjut pertanyaannya tadi. Bu, tadi kan kepotong gitu ya. Jadi Ibu selama pandemi ini yang paling berkesan apa? Kalau kesannya kesan apa dulu? Sebagai ibu ini kalau ibu sebagai sekolah kan sudah jelas nih, kita semua anak-anaknya alma mater. Sebagai ibu, ini kita lagi bahas hari ibu. Kalau sebagai ibu, Cak Dripa pastinya kesan yang positif pada saat pandemi ini ya salah satunya kita lebih fokus pada keluarga ya. Karena kegiatan kan lebih banyak menggunakan daring. Jadi lebih fokus memberi perhatian pada keluarga, lalu lebih fokus untuk memperhatikan kesehatan keluarga, anak-anak, suami. Itu yang saya lebih perhatikan. Dan apalagi yang kesan yang lain bahwa ini jujur saja. Dengan situasi pandemi ini kegiatan-kegiatan di luar lebih kita kurangi, minimal sedikit banyak menghemat anggaran dalam rumah tangga, Cak Dripa. Iya. Jadi yang jelas kesannya ya lebih banyak pada keluarga karena kita lebih sering bertemu, lebih banyak hal yang dapat fokuskan khususnya masalah kesehatan. Itu Kak Dripa. Betul. Iya. Sementara ya, kita yang justru karena pandemi lebih dekat dengan keluarga, tapi si Jerome tetap jauh di Tokyo soalnya dia. Iya. Gimana ya? Ya. Tapi gimana tuh Jerome? Jerome ini luar biasa anak ini. Sama Cak Janes ya. Kita ini kan sebagai male ya, sebagai cowok-cowok nih. Kalau kita biasanya lebih optimis gitu kan. Kita penasaran juga nih, menurut Ibu optimis nggak Bu dengan tantangan saat ini? Kita akan kembali atau bahkan lebih baik dari sekarang? Iya Bu, mungkin tambahan lagi Bu. Kan tadi kan dari video tentang apa tadi ya, SMA 5, SMA kita ya, alma mater kita tadi kan ada rasa suara Bu Widi itu begitu semangat, itu tegas, harus menjadi SMA rujukan, beretika. Nah itu kan kalau nggak salah videonya tahun lalu Bu ya, sebelum pandemi. Iya, sementara betul. Sekarang dengan kondisi pandemi, mengenai prestasi adik-adik kita ini yang gimana Bu ya, kalau dari Bu Widi ini? Saya rasa sih sekarang ini kan kita sudah pandemi ini kan sudah hampir 9 bulan. Dari kenormalan baru juga sudah mulai dibiasakan, menjadi pembiasaan bagi masyarakat kita seluruhnya. Mungkin bagi kami para dewan guru, mungkin para anak-anak kita juga hampir sama. Mungkin
sudah mulai membiasakan dengan situasi kenormalan baru ini. Harapan pastinya nanti akan menjadi pembiasaan, dan saya yakin dan secara optimis bahwa hal itu ya walaupun mungkin ya tidak mungkin prestasi maksimal seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, karena memang untuk memberikan pada anak-anak itu kan tidak cukup pengetahuan. Ada beberapa ranah yang lain seperti halnya keterampilan, sikap, dan sebagainya. Tetapi saya optimis bahwa walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, SMA 5 masih bisa berkibar begitu. Kita buktikan bahwa tahun ini walaupun dalam situasi pandemi, hasil dari LTMPT tahun 2020 bahwa SMA 5 dalam hasil seleksi UTBK kami masih bisa menduduki ranking keempat di tingkat nasional. Amin, alhamdulillah. Dan tidak hanya bidang akademik, kemarin juga dalam kegiatan SMA Award, yang mana di sana lombanya mencakup seluruh kegiatan yang ada di sekolah, baik akademik maupun non-akademik. Kami masih bisa menjadi juara umum di tingkat Provinsi Jawa Timur untuk yang kedua kalinya. Tahun kemarin kami juara umum, dan alhamdulillah tahun ini kami masih menjadi juara umum. Dan di Jawa Timur itu SMA hampir 1.000 sekian, 1.400 sekian SMA baik negeri maupun swasta. Dan kegiatannya kurang lebih berkisar antara 20 macam kegiatan yang harus dilombakan pada saat itu, baik bidang akademik, non-akademik, dan kami masih bisa mencapai juara umumnya. Itu menunjukkan bahwa SMA 5 walaupun situasi pandemi kami masih tetap eksis. Terima kasih. Begitu ya, Bu ya. Iya, itu terima Optimis kasih terus. Rumi itu ya. Jadi Makanya gini Cak Dripa, jadi saya itu kalau di pengadilan itu selalu ngikutin ada pengacara senior Hotman Paris, selalu tangan saya gini-gini terus. Cuman saya nggak ada batu akik ini. 5 terus 5. Gini terus. ya, betul. Gini terus 5. 5. Nah, itu tadi Bu, karena kita tahu ya si Jerome ini kan dulu olimpiade. Selama pandemi ada olimpiade, Bu? Masih tetap ada olimpiade. Bahkan tahun ini kami bisa masuk juara tingkat nasional 2 siswa, yaitu untuk matematika dan geografi. Ya, 2 siswa masih tingkat nasional. Bahkan tahun ini yang dulu-dulu kami tidak bisa mencapai di opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, tahun ini kami bisa mencapai di tingkat nasional. Tidak hanya opsi, termasuk kewirausahaan siswa internasional pun kami juga mencapai di tingkat nasional. Jadi banyak prestasi-prestasi di tahun ini, di situasi pandemi ini, yang tahun-tahun sebelumnya kita belum bisa mencapainya. Mungkin karena pandemi ini kan kena semua orang ya Bu ya, tidak semua sekolah berhasil melakukan adaptasi gitu ya. Ya. Dan sementara situasi sebetulnya belum selesai nih. Situasi masih berat ya, tapi kita sudah harus belajar beradaptasi. Nah, kembali ke topik kita. Kita undang lagi Bu ya, bicara berikutnya, bincang kita, teman berbincang kita. Nah, karena ini tadi Bu Widi, kita undang adik kita paling muda nih, Ning Afrodita.